Hai guys, kembali lagi bersama kami Bensu dan juga Harry di Inside Talk TV. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan. Pastinya hari ini Inside Talk versinya jalan-jalan. Kita ingin mengunjungi salah satu teman entertain kita. Iya, teman lama kita yang dulu dia adalah seorang penyanyi, singer, memiliki suara yang khas ya, lagu-lagu 90-an, lagunya Andy Lau, lagunya Jackie Chung lewat sama dia. Iya, pastinya. Dan sekarang dia udah pensiun dari dunia entertain dan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yes, kita ingin tahu bagaimana langkah-langkah dia, perjalanan dia sehingga dari seorang singer bisa menjadi pengusaha yang sukses. Apa langkah-langkah yang akan dia share ke kita? Oke guys, see you and juga stay tune tetap di Inside Talk TV. Seorang pengusaha sukses. Pengusaha sukses, kita kalau mau nilai gampang saja. Dulu langsing, sekarang sudah seperti kulkas. Dulu kurus, perlu karyawan, perlu direktur. Makin besar makin sukses. Oke, Mr. Willy. Oke, Lu apa dia udah mengangkat tangan, melambaikan tangan dia. Kita langsung saja menuju pertanyaannya ya. Oke, karena saya udah penasaran nih, kenapa seorang singer melepaskan jabatan artisnya untuk menjadi seorang pengusaha. Bro, boleh kasih saya satu alasan kenapa Anda berhenti dari singer? Kalau petinju itu gantung sarung tinju, gantung mic ya. Gantung mic. Why bro? Margin. Margin. Cukup satu kata bro. Betul. Hemat. Nah, singer kan kalau nggak salah dia terkenalnya di tahun 1983 kayaknya. Kayaknya kita belum lahir bro. Belum lahir. Sudah berapa lama bro berarti dari singer bro? Dari tahun 2012 berarti almost sudah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Nah, 8 pertama kali berhenti dari penyanyi, langsung menjadi apa? Langsung jadi Manusia. karyawan. Oh, kerja. Kerja karyawan. Pertama kali kerja. Dia melepaskan seluruh pendapatan besar artis untuk menjadi karyawan, guys. Yes, dulu nggak besar bro. Makanya kecil. Sensor. Oke, nah tiba-tiba sekarang saya dengar-dengar Anda sudah menjadi seorang eksportir kopi. Pengusaha kopi. Pengusaha kopi. Nah, kita penasaran ini gimana ceritanya bisa dari tadi katanya karyawan, dari singer ke karyawan, terus ke pengusaha kopi. Benar. Prosesnya Gimana ini? Ceritakan sedikit mungkin, kiat-kiatnya bisa sampai ke sana untuk viewers kita bisa share, jadi inspirasi. Oke, mungkin kalau inspirasi ya paling tekun ya, komitmen, persisten ya, semuanya sama apa yang sudah kita tulis di note-nya kita ya, kita pastikan itu semua harus tercapai. Ya, target-target kita ya, untuk jadi dari karyawan kita beranjak terus naik terus sekarang jadi pengusaha. Pemirsa. Oke, nah setelah Anda sukses menjadi seorang eksportir kopi, yang jadi penasaran satu nih, kenapa harus bergerak ke retail kopi itu? Iya, bergerak ke retail kopi. Oke, mungkin alasan yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah sama seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwasanya lebih kurang margin. Ya, margin. Karena kenapa saya bilang margin? Ya karena untuk saat ini boleh teman-teman ketahui bahwasanya memang banyak sekali sekarang coffee shop yang sudah berjamur di mana-mana. Iya, betul. Ya, kalau di Medan saja mungkin lebih daripada 30 brand. Mungkin. Apalagi di kota-kota besar lainnya. Ya, tentunya salah satu jawaban dari kami itu adalah menjawab tantangan daripada tantangan market saat ini. Ya, kenapa kami hari ini hadir di retail kopi? Karena salah satu jawaban kami adalah kami ingin berkompetisi. Kami ingin berkompetisi dengan teman-teman yang membuka coffee shop lainnya. Berkompetisi. Ya, itu salah satu. Yang kedua, di lain sisi banyak sekali teman-teman kolega kita menanyakan kepada kami, kenapa sih kami tidak mau bergerak di bidang retail kopi? Kenapa? Kami tetap harus menjadi eksportir kopi. Padahal kami boleh dikatakan
mungkin saya tidak sebut brand ya. Kami di sini mengekspor kopi kami ke salah satu perusahaan retail terbesar di dunia. Ya, saya nggak perlu sebut brand, mungkin teman-teman juga tahu yang warna brandnya hijau. Ya. Saya nggak hijau guys. Hijau nggak perlu sebut brandnya. Ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami bahwasanya kenapa sih kami nggak bergerak di bidang retail, padahal kami sudah tahu produknya, kami sudah tahu ingredientnya dan lain segala macam. Kenapa sih kami nggak mau masuk? Nah, mungkin kami masih menunggu sampai momen yang tepat, dan menurut kami mungkin ini waktunya yang tepat kami masuk ke industri retail kopi. Ya. Jadi kenapa memilih tahun ini sekarang ya? Sekarang baru bergerak ke retail kopi. Iya. Tahun ini atau tahun kita mulai bisnis retail kopi itu di akhir tahun 2019. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Sebenarnya bukan kenapa dari dulu, karena kami di industri eksportir kopi, kami juga bukan cerita puluhan tahun. Kami juga boleh dikatakan kami masih perusahaan yang sangat dalam usia yang sangat dini sekali. Tapi kami masih tapi kami masih diberikan kesempatan untuk bisa ekspor ke salah satu perusahaan retail terbesar. Ya, kami sangat bersyukur, dan bukan kenapa tidak dari dulu. Tapi saya yakin, ya teman-teman lainnya saya juga yakin ketika mereka ingin membuka satu brand, bukan hanya sekedar seperti kita makan mie rebus, buka minyak kemudian masukkan, ya ini tidak seperti instan. I mean, kita butuh tim yang kuat, saya butuh tim R&D yang kuat, karena kenapa saya butuh memastikan produk yang saya launch itu benar-benar kuat dan memiliki perbedaan daripada coffee shop yang lainnya. Jadi at least kita butuh research dulu. Betul, ya. Sehingga survei dulu ke lapangan ya. Nah, kalau cerita retail kopi kan start dari Desember bulan 2019 ya. Ya. Brandnya apa sih? SB Kopi Merah Putih. SB Kopi Merah Putih. Betul. SB Kopi Merah Putih. SB Kopi Merah Putih. Ini SB sirup merah putih. Ini SB matcha nih produk ya. Dari 2019 Desember, sekarang sudah berapa coffee shop yang hadir di Indonesia? Brand saya atau brand Anda dong? Oh, brand saya. Oke, kalau brand saya saat ini kita di Jakarta ada 3 outlet. Kemudian di Medan sendiri kita ada 1. Kemudian di beberapa kota besar lainnya. Mungkin karena sekarang juga lagi pandemik, sehingga kita memilih untuk hold sementara. After pandemic mungkin kita bakal masuk ke kota-kota besar lainnya juga. Jadi sebenarnya sudah lebih daripada 10 partnership ataupun kita punya sendiri yang mau buka. Hanya saja kita masih menunggu sampai pandemi ini reda. Yang antri sudah banyak belum? Sudah, Bro. Sudah banyak yang antri juga. Nah, mungkin viewers kita perlu tahu banyak juga retail kopi seperti ada cerita tadi, mungkin ada 30 brand ya di luar sana ya, yang dari lokal ataupun internasional. Dan apa bedanya dengan SB Merah Putih, kopi Merah Putih dengan brand-brand yang lain? Bedanya apa kelebihannya, apa yang ditonjolkan di dalam brand? Mungkin saya jelaskan, sebenarnya dalam segelas kopi paling penting adalah beans. Ya, apapun ceritanya, yang paling penting adalah biji kopinya. Ya, di dunia terkenal ada 2 jenis kopi. Yang pertama ada Robusta dan ada yang kedua namanya Arabica. Ya, ini dikenal sama dunia ada 2. Nah, kemudian dari 2 jenis kopi ini berbeda dalam arti masing-masing memiliki manfaat. Ya, Kopi jenis Arabica hari ini manfaatnya jauh lebih besar. Saya tidak mengatakan kopi Robusta tidak memiliki manfaat, punya. Hanya saja kopi Arabica lebih banyak manfaat daripada kopi Robusta. Jadi dari kopi SB Merah Putih itu Arabica nih ceritanya? Ya, kita hari ini mengusung, kita punya produk menggunakan 100% Arabica. Semua Arabica, tidak ada mix, tidak ada campuran. Ya. Berarti sesuai dengan quote tadi ya, 1 hari 3 gelas kopi Arabica, maka dokter akan menjauh. Kalau dengan kadar yang tepat, kopi bisa menyehatkan tubuh. Betul. Mungkin nanti di akhir acara saya bakal share ke teman-teman untuk artikel bahwasanya meminum 1 gelas kopi Arabica memiliki manfaat apa saja. Kemudian di lain sisi, meminum kopi Arabica memiliki flavor yang sangat banyak sekali. Mungkin hari ini saya sekedar tanya nih ke teman-teman bahwasanya apa sih identik ketika hari ini kita katakan kopi? Mungkin orang akan berpikiran pahit. Benar ya? Karena pasti. Kopi identik dengan pahit. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa
saya mengusung kopi Arabica karena kopi Arabica salah satu memiliki flavor yang sangat banyak sekali. Dari segelas kopi Arabica pure black coffee, teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali rasa. Di dalam ini ada rasa fruity, buah-buahan, flowery. Kopi rasanya fruity. Ya, di dalam. Ya, ada flowery, ada rasa bunga-bungaan, ya, nutty, chocolatey, caramel, banyak sekali. Ya, jadi tergantung daripada varietasnya. Jadi berbeda varietas, berbeda rasanya. Ya, jadi dari kopi Arabica sendiri mereka memiliki beragam banyak rasa yang bisa kita temui. Nah, sedangkan kalau di kopi Robusta, teman-teman pada dasarnya condong akan mendapatkan rasa nutty, kacang-kacangan, beserta pahit. That's why. Ya. Dan yang kelebihannya lagi satu, kopi Arabica jauh lebih mahal daripada kopi Robusta. So, itu bisa menjawab bahwasanya ya ada harga, ada kualitas. Oke, jadi kalau cerita tadi Robusta dan juga Arabica, mana kopi yang lebih menyebabkan orang yang sensitif dengan lambung lebih berbahaya? Yes, umumnya kalau minum kopi itu dia kendalanya di lambung. Saya nggak cocok minum kopi, saya ada penyakit lambung. Ya. Iya. Karena mungkin selama ini kopi yang kita coba di luar kan ada yang terlalu keras, ada yang soft. Betul. Mungkin ada tips-tips untuk bagi punya sakit lambung kayak minum kopi. Dulu saya juga nggak bisa minum kopi karena ketika saya punya asam lambung, ketika saya minum kopi itu bakal asam lambung saya bakal naik. Tapi ketika saya terjun ke industri ini, dari situ saya banyak membaca tentang kopi. Saya boleh menyarankan kepada teman-teman viewersnya yang di sini bahwasanya kalau misalnya meminum kopi, saya sarankan jangan pernah meminum kopi saset. Ya, saya tidak menyebut brand ya. Gak usah minum kopi saset, ya minumlah kopi yang pure Arabica. Itu akan menyehatkan, tidak ada asam lambung. Tidak ada asam lambung. Ya. Satu lagi, kalau misalnya asam lambung, saya sarankan jangan pernah minum kopi campur dengan susu. Karena biasanya susu juga bisa membuat asam lambung. Gitu. Oke, jadi cerita Arabica dan Robusta. Nah, sekarang yang mengusung Robusta kan hampir rata-rata coffee shop di Kota Medan ataupun Indonesia rata-rata menggunakan kopi Robusta. Ya. Nah, kalau menurut Anda, bahwa Arabica lebih bagus dari Robusta, kenapa mereka mengusung kopi Robusta? Kenapa mereka mengusung kopi Robusta? Jawabannya mereka udah tahu nih, kopi Arabica lebih bagus di sana. Ya. Salah satu jawaban mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin, tapi setiap brand mungkin mereka punya alasan tersendiri. Punya pertimbangan masing-masing. Karena di Indonesia terkenal minum kopi itu pahit. Yes. Ya, maka mereka mengusung dengan kopi Robusta sehingga lebih gampang rasanya bisa lebih gampang diterima. Itu satu. Ya. Yang kedua mungkin karena harga. Karena kopi Robusta harga jauh di bawah daripada kopi Arabica. Nah, tugas kami di sini adalah kami ingin mengedukasi, ingin mengajak teman-teman bahwasanya meminum kopi dengan kualitas yang bagus, meminum kopi dengan kualitas yang mahal, tapi Anda tidak perlu membayar. Kenapa saya bilang Anda tidak perlu membayar mahal? Teman-teman, banyak sekali coffee shop yang ada di Kota Medan yang juga mereka mengusung menggunakan kopi Arabica. Pada dasarnya mereka menjual dari range harga maybe dari angka 30 sampai ke 45, mungkin sampai ke 50. Dan kopi kekinian zaman sekarang mereka menjual dari range 18 sampai ke 25 ataupun 30 something. Nah, kami hari ini hadir, kami berani menaruh tagline kami di sini 100% Arabica Coffee karena kami berani bertanggung jawab atas produknya kami. Kami menjual dari range harga kurang lebih dari 20 sampai ke 30 something. So it's make kami ingin mengedukasi, ingin mengajak para pemirsa, para viewers bahwasanya meminum kopi yang dengan kualitas yang bagus, tapi Anda tidak perlu membayar mahal. Jadi ini otomatis mematahkan stigma bahwa kopi Arabica itu identik dengan mahal, gitu ya. Betul. Stigma bahwa kopi Arabica bisa kita nikmati dengan harga yang selevel dengan harga Robusta. Ya sebenarnya sayang kenapa saya bilang kopi Arabica ini sayang jarang dikenal sama, mungkin saat ini belakangan ini sudah mulai dikenal. Perlu teman-teman ketahui bahwa kopi Arabica kita terutama Sumatera, maka besok kita harus benar-benar respect sama Sumatera karena Sumatera menghasilkan banyak sekali kopi Arabica. Karena dari Indonesia 70% kopi Arabica dihasilkan sama daerah Sumatera. Dan boleh dibilang salah satu daerah, ya saya nggak perlu sebut namanya, salah satu daerah memiliki kopi Arabica yang sudah sampai ke 5 besar kancah internasional. Dari segi harga, segi kualitas, semuanya. So meminum kopi Arabica, I think itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan, yang harus kita cintai produknya kita sendiri. So ya kami
akhirnya memutuskan untuk menggunakan 100% Arabica. I see. Nah, kembali lagi nih. Arabica dan Robusta sudah selesai, pertanyaannya harusnya sudah jelas ya. Sudah jelas bedanya apa. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih, di Medan katanya ada satu coffee shop dari SB Merah Putih pastinya. Betul. Di mana sih tempatnya? Di Jalan Wahidin nomor 9E. Kapan mulai bukanya sebenarnya? Kita Official sudah official. Sebenarnya kita belum official grand opening, kita masih soft opening kemarin karena kita masih menunggu sampai pandemi ini benar-benar reda baru kita akan grand opening. Karena regulasi dari pemerintah saat ini kan kita nggak boleh ada kerumunan dan segala macam. Jadi saat ini kita masih hanya jual untuk customer yang take away. Iya, berarti kita ada kerjasama dengan online. Ada, pasti. Boleh dicari di online-nya SB Merah Putih. Iya. Lot 3. Lot 3 ya. Iya. Jadi boleh dibilang di Medan ini adalah coffee shop retailer yang pertama. Ya, untuk brand kita ini yang Medan ya. Ya, ini yang pertama. Mungkin ada beberapa lagi yang nanti setelah pandemi kita sudah akan mulai start. Nah, setelah cerita the first shop in Kota Medan, pastinya di Jalan Wahidin tadi SB Kopi Merah Putih, Jalan Wahidin sekali lagi. Yang pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu oleh seluruh viewer dan juga saya ataupun istri saya pastinya. Ya, dan tetangga saya dan satpam di rumah. Bro, promonya dong. Iya, masih ada promo deh. Promo. Untuk saat ini kita promo banyak sekali ya. Jadi maupun dine in ataupun di online ya banyak sekali promo dan tentunya kita ada salah satu promo yang paling bagus ya. Yang paling kita usung ya. Jadi promo tersebut namanya promo giveaway. Bagaimana itu caranya? Jadi promo giveaway. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwasanya di sini kita ada tulis quote tentang kopi. Ya, kemudian di sini kita juga sudah ada tulis tanggalnya. Jadi bagi viewers yang melihat, teman-teman hanya cukup mengumpulkan 20 cup. 20 cup. Dengan code yang berbeda. Dengan tanggal yang berbeda. Kemudian Anda post di IG Anda sendiri. Yes. Anda tag ke 5 teman Anda. Yes. Setelah itu Anda bawa ke kami. Setelah Anda bawa ke kami, kami akan memberikan Anda free minum kopi selama 1 bulan. Oh my god! Wow! 1 bulan kan? Dalam arti tanggal yang berbeda. Jadi ada 20 tanggal yang Betul. berbeda, 20 quote yang berbeda. Betul. Ya? Coba diulangi dulu bro. Quote-nya berbeda, Quote-nya berbeda, tanggalnya tanggal berbeda, 20 cups, 20 tanggal post berbeda. di Instagram, Tag ke 5 teman Anda. mention ke 5 teman Anda, mention juga SB Kopi Merah SB Kopi Merah Ya. Putih. Kemudian Anda akan dapat free 1 bulan Ya, guys. Jadi nongkrong terus di sini ya. SB Merah Putih Lot 3. Ingat pakai masker. Yes. Safety first. Ya, ada satu maskerku ada. harus. Jadi susah kalau pakai masker minum kopi. Oh iya. Jadi harus ditanggalkan dulu. Nah, ini satu yang menarik ini. Ini saya melihat dari logo dan kata-katanya merah putih. Nah, ini menarik ini. Ini merah putih kan identik dengan kata-kata nasionalis ya. Apa pesan dari logo tersebut? Oke, cerita tentang logo. Sebelum saya masuk ke logo, Iya. mungkin saya cerita nama dulu ya. Iya. Nama di merah putih. Mungkin dari nama merah putih saja, teman-teman sudah bisa melihat bahwasanya nama merah putih. Merah putih Indonesia. Yes. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwasanya kita harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, that's why kita lahir di Indonesia, saya cinta produk lokal Indonesia. Kami memastikan seluruh ingredients daripada kita punya minuman itu semuanya lokal. Dan kita 100% Indonesia. Yes. Jadi tidak ada memakai ingredient daripada ya produk-produk di luar sana. Tidak ada bahan-bahan impor di dalamnya. Ada. Jadi, Namun sebentar. Sebelum viewer saya mata melotot, mulut menganga, tolong bajunya dikancing dulu bro. itu mau ngomongin bro. Biasa pro direktur biasa lepaskan aku mau berompak. Maklum perut saya udah makin besar. Oke, jadi saya lanjut. Ya. Kalau cerita tentang logo ya, jadi mungkin logo ini logo ini banyak sering ditanya sama teman-teman. Iya. Kenapa kami usung logo ini? Jadi boleh teman-teman lihat di sini ada satu garis lurus. Iya. Ya. Ini namanya satu. Oke. Kemudian ketika ini saya tutup, ini menjadi huruf B. Ya, Namanya bensu. satu, bukan bensu. Satu bangsa. Oke. Nah, ketika ini kembali lagi saya tutup, ini kan juga sama menjadi B. Satu bahasa. Satu bangsa, satu bahasa. Oke. Nah, ketika ini teman-teman lihat, ini kalau misalnya saya tarik ada garis di atas,
ini akan sama seperti gambar bendera. Ya, jadi satu bangsa, satu bahasa, satu bendera. Satu bendera ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini ada 2 bulatan. Nah, 2 bulatan ini kalau teman-teman benar-benar memperhatikannya akan hampir mirip seperti biji kopi. Biasanya di bawah kami ada menulis kopi. Oke. Nah, ketika ini huruf ini kami balik kembali, ini akan kelihatan seperti M. So that's why logo ini namanya merah putih. Merah putih MP. Wow, luar biasa. Dari logo sesimpel ini tapi maknanya dijabarkan bisa 1 halaman. Ini kalau ujian susah ini isinya. Nah, yang terakhir untuk Bos Willy Liu, pastinya Anda setelah sukses menjadi pengusaha kopi saat ini, saya yakin seluruh viewer dan saya pribadi juga pengen untuk menjadi pengusaha kopi di Kota Medan yang sukses pastinya. Yes. Boleh nggak kita bekerja sama dengan Merah Putih? Gimana caranya? Boleh. kita sih. Oke, jadi di pertanyaan ini saya akan jelaskan bahwasanya sebenarnya terlepas daripada kami mengembangkan bisnis retail kopi kami juga membuka kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat yang ingin memulai bisnis di food and beverage, terutama di sektor coffee shop, ya. Kami memberikan kesempatan ataupun peluang bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis ini. So kami boleh bekerja sama, tapi dalam 2 cara. 2 cara yaitu cara pertama, teman-teman boleh barengan join partner dengan kami. Join partner dengan kami, it means bahwasanya saya cari tempat, teman-teman ya kita berapa modalnya kita bagi 2 dan kita kelola bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, let's say contoh Bensu mau buka, ya silakan buka, Anda ownership sendiri. Tapi semua SOP akan dari kami. Jadi Franchise. dua Betul. alternatif Tapi ya. harus saya garis bawahi di bawah bahwasanya SB Kopi Merah Putih tidak akan pernah mengambil 1% pun biaya franchise. So kami tidak ada biaya franchise. Jadi teman-teman, ya teman-teman cukup hari ini datang mau bekerja sama dengan kami, ikuti sesuai daripada prosedur kami. Kami punya beberapa tahap, tergantung daripada lokasinya, seberapa besar, kemudian equipment apa yang Anda butuhkan. Anda tinggal beli equipmentnya, kami akan siapin bahannya, semuanya, tidak perlu pusing. Kami sudah menyiapkan, Anda tinggal operate. Nanti tim kami akan ngajarin semuanya. Free franchise. Free franchise fee ya. Jadi tidak sulit, ada 2 alternatif ya. Ternyata kunci suksesnya harus seperti beliau, berhati mulia. Betul. Membantu semua orang yang ingin berusaha ya. Berusaha. Bagi Anda yang mau mulai berbisnis, terutama di sektor kopi, boleh langsung hubungi, nanti saya terangkan di di bawah ini layar kaca ini. Layar kaca. Subtitle bukannya, nomornya tentunya ya. Nomor telepon, Teleponnya Instagram bisa sekaligus saya semuanya. Kontak personnya langsung. Jadi menarik sekali. Oke, thank you juga untuk Willy Liu hari ini sudah terima kasih waktunya tentunya. meluangkan waktunya yang luar biasa, kemudian sudah mengedukasi tentang kopi serta memberi kesempatan kepada peluang kepada Anda.